وخذوا له سيدنا وسلم خذ بالغوث الحروب وخذ عبد الله بن طالب على الطاس أن الله يعلي درجاته في الجنة ويرفع من السماء وأنوار وعلوم ونفعته في دين الدنيا والآخرة. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف الحبيب عبد الله بن علوي محمد الحجاج في كتابه النصائح الدينية في قوله مبحث الصوم وبه إليه قال: بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا معاشر الإخوان يسرنا الله وإياكم لليسرى وجنبنا العسرى وغفر لنا في الآخرة والأولى أن شهر رمضان شهر عظيم القدر والمنزلة عند الله وعند رسوله وهو سيد الشهور. فرض الله تعالى صيامه على المسلمين وكتبه عليهم، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفيه أعني شهر رمضان أنزل الله كتابه وجعل من لياليه ليلة القدر التي هي خير من 1000 شهر، والألف شهر أكثر من 83 سنة. فتأمل حساب ذلك وتفكر في نفسك أي ليلة هذه الليلة التي صارت عند الله خيرا وأفضل من هذه المدة الطويلة. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثم قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فعرفنا سبحانه أنه أنزل القرآن في رمضان، ثم أنه أنزله في ليلة القدر منه بالخصوص. وهذا الإنزال من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا. نزل القرآن جملة واحدة من اللوح إلى البيت العزة، ونزل به جبريل أمر الله على رسوله عليهما السلام مفرقا في نحو 23 سنة، وهي مدة الوحي التي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أوحى الله إليه وهو ابن 40 سنة، وقبض عليه الصلاة والسلام على 63 سنة. كذلك قال العلماء والمحققون من السلف والخلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, kita mulai pengajian santai pada malam yang begitu mulia. Kita masih alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kita dengan karunia yang begitu agung, anugerah yang begitu besar terkait dengan halnya kita masih berada di bulan Ramadan. Semoga apa yang kita laksanakan dari ibadah di dalam bulan yang begitu mulia ini, Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang diridhoinya, hamba yang dicintainya, hamba yang insya Allah selalu berjalan di jalannya. Semoga kita bersama mendapatkan kemuliaan di dunia dengan dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan segala hajat kita, dan di akhiratnya kita mendapatkan ampunan dari Allah sehingga tak ada tempat yang paling pantas untuk kita duduki kecuali surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gal muallif babhathus shaum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah dan para penonton live streaming kami, kita mulai kajian ini dengan mutiara hikmah, untayan nasihat yang bersandingan dengan urusan agama yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad.
Beliau mengatakan mabhasus shaum. Beliau menjelaskan ini pembahasan tentang seputar puasa. Beliau mengatakan wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah para saudara-saudaraku, yassaranallahu wa iyyakum lil yusra, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan mudah bagi kita dan selalu menjauhkan segala kepelikan dari urusan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita di dunia dan di akhirat, amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya bulan Ramadan itu, bulan yang kita duduki bersama ini, syahrun azimul qadri, yang memiliki kedudukan yang begitu besar, wal manzilati indallah wa inda rasulih sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan merupakan bulan yang begitu agung, bulan yang memiliki letak yang begitu istimewa di pandangan Allah dan di pandangan Nabi Muhammad. Sehingga Sayyidina Abdullah Al-Haddad menjelaskan ini, bahwa tidak semua di antara umatnya Rasulullah, tidak semua di antara manusia yang menjadikan Ramadan itu mulia. Bahkan banyak di antara kita real, kita lihat di masyarakat kita lihat di lingkungan kita, berapa banyak yang mereka bahkan tidak membedakan sama sekali keberadaan bulan Ramadan dengan yang lainnya. Sehingga kita lihat bahwasanya keagungan bulan Ramadan itu di pandangan Allah dan di pandangan Nabi Muhammad. Kira-kira kalau seandainya dua zat ini, Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa, Nabi Muhammad yang menjadi hamba yang terkasih, hamba yang memiliki kedudukan paling tinggi di mata makhluk, mereka meletakkan keistimewaannya di bulan Ramadan, maka mereka yang bisa menjadikan bulan Ramadan adalah bulan yang mulia di dalam batin mereka, di dalam benak pikiran mereka, dalam lingkungan mereka, maka ketahuilah sudah cukup ini menjadi tanda bahwa engkau adalah min ahlillah, engkau adalah termasuk golongan orang yang dicintai oleh Allah, engkau termasuk adalah orang yang mahal di pandangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah letakkan kepada dirimu suatu perasaan yang begitu mendalam, perasaan yang tak ada mungkin orang yang tahu bahwa engkau nikmati rasa bulan Ramadan itu dengan rasa yang begitu nyaman, rasa yang begitu indah, rasa yang begitu mulia, sehingga setiap saatnya, setiap detiknya, setiap porsinya, setiap menit demi menit yang bersilih berganti, setiap jam yang silih berganti, setiap hari yang silih berganti, kecuali engkau telah meletakkan porsimu dengan sebaik-baiknya di detik itu, di menit itu, di jam itu, dan di hari itu, di setiap bulan Ramadan, sehingga tak ada yang engkau sia-siakan dari porsi yang begitu besar yang menjadi sarana tercepat engkau mendapatkan ampunan Allah. Dan ya Allah, mudahan kita termasuk orang yang seperti itu, amin ya rabbal alamin. Baik. Wa huwa sayyidu syuhur. Bagaimana tidak kalau seandainya kita katakan ucapan Nabi Muhammad, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Kata Nabi, sesungguhnya paling baik hari kalian itu adalah hari Jumat. Maka alhamdulillah ya Allah, kita berada di malam Jumat, hari terbaik. Wa huwa sayyidu syuhur, di bulan terbaik. Kira-kira ada enggak kenikmatan yang melebihi dari kita duduknya di sini, kita membaca majelis taklim, kita membacakan mutiara nasihat, kita melantunkan hadis-hadis Nabi, melantunkan firman-firman Allah di hari terbaik, di bulan terbaik. Dan kita adalah umat yang terbaik dengan memiliki Nabi yang terbaik. Ya Allah, mudahan tempat duduk kita nanti di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Faradallahu siyamahu alal muslimina wa katabahu alaihim.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cintanya, dengan sayangnya, dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, Allah telah memberikan suatu andil untuk kita supaya kita bisa mengkhususkan bulan Ramadan dengan ibadah yang khusus, yaitu tak lain dan tak bukan ibadatul tark, ibadah kita berpuasa, ibadah kita menahan diri, wa katabahu alaihim, dan di mana ibadah ini merupakan suatu ibadah yang sifatnya wajib. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa ta'ala ucapkan, wahai mereka yang beriman, mereka yang beriman, mereka yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, mereka sesungguhnya telah diberikan suatu pencapaian yang begitu luar biasa dari Allah, sehingga diwajibkan bagi mereka untuk melaksanakan ibadah puasa, sebagaimana telah Allah berikan itu pula kepada mereka-mereka umat terdahulu. Apa ucapan Allah? La'allakum tattaqun. Samarah, buah dari puasa ini untuk mendirikan jiwa yang penuh dengan takwa, jiwa yang penuh dengan ketakwaan, jiwa yang dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat bahwasanya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu, hei mereka yang beriman. Apa iman? Apa perbedaannya dengan Islam? Iman letaknya dalam batin, iman letaknya dalam dada. Iman adalah suatu keyakinan yang begitu besar, sehingga kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, mereka yang memiliki ikatan dan keyakinan yang begitu besar bahwasanya zat yang maha kuasa adalah Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut untuk aku sembah, tiada zat yang patut aku beribadah kepadanya, tiada zat yang patut aku meminta kepadanya, tiada zat yang memberikan rezeki kepadaku, tiada zat yang memberikan nikmat kepadaku, tiada zat yang kecuali Allah. La ma'buda illallah. Sehingga Allah katakan mereka yang beriman cukup menjadi landasan sehingga mereka bisa melaksanakan puasa. Karena ketahui puasa untuk siapa? Puasa adalah suatu ibadah yang tak ada gambarannya. Sering saya ucapkan itu. Boleh Anda laksanakan salat Anda. Dan berapa banyak orang yang melaksanakan salat yang dia tidak mendapatkan apa-apa karena tujuan salatnya bukan untuk Allah, untuk makhluk. Sehingga mereka tahan, dan subhanallah, puasa mewujudkan suatu pengorbanan yang besar, yang dimana pengorbanan itu engkau tujukan untuk Allah. Betul atau tidak? Betul. Kamu durasimu dalam salatmu berapa menit? Berapa jam? Berapa? 4 menit? 5 menit? Kalikan 5 sebagaimana salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya itu berapa menit? 25 menit saja. Engkau laksanakan itu, yang kadang-kadang pikiranmu kemana-mana itu. Nah, sehingga kamu dituntut dulu, di puasamu engkau berkorban yang lebih. Karena apa? Di sini wujud pengorbanan. Kalau seandainya sedekah yang kau keluarkan, engkau akan bersedekah karena apa? Karena masih banyak duitmu yang ada di berangkasmu itu. Betul atau tidak? Apakah ada di antara kita yang sedekahnya sama seperti Rasulullah, yang totalitas sehingga tak ada satupun harta yang berada di lemarinya kecuali sudah disedekahkan semua? Nggak ada di antara kita. Yang dikeluarkan
Mohon maaf sekali lagi, yang dikeluarkan dari uang kita untuk orang-orang itu berapa persen? 2,5% yang sifatnya wajib. Oke, sekarang saya tanya, jikalau seandainya kamu sekarang memiliki harta 100 juta, maka berapa potensi harta yang harus kamu keluarkan? 2.500.000. Sekarang saya tanya, banyak nggak orang yang berani infak 2.500.000? Dikit. Dan iya dikit. Kita nggak bisa melihat bagaimana itu dikatakan pengorbanan. Ayo, bagaimana itu dikatakan suatu pengorbanan kamu untuk beribadah kepada Allah, sehingga kamu aja 2,5% aja kamu masih takut untuk keluarkan itu. Betul atau tidak? Sehingga saya ingat sekali dikala duduknya saya dengan salah satu murid terbaik Abah Guru sekumpul. Beliau termasuk orang yang berguru dengan Abah Guru itu, dengan Abah Guru sekumpul. Masih muridnya itu tak lebih dari 7 orang. Jadi beliau termasuk orang yang paling lawas. Masih bujang, sama-sama bujang. Abah Guru belum menikah, Sidin pun belum menikah. Udah berguru, alhamdulillah. Teringat dengan ucapan Sidin apa? Orang itu dikatakan keluar dari batasan pelit, bukan dermawan, keluar dari batasan pelit, ketika orang itu berani mengeluarkan hartanya setidaknya 5%. Kalau 25 itu wajib, kamu tidak keluarkan dosa, kan seperti itu. 25 selanjutnya itu mengeluarkan kamu dari belenggu yang dikatakan kamu adalah orang pelit. Nah, maka dari itu coba lihat potensi, bahkan perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Apa kata Allah? Khudz min amwalihim sadaqah. Ya Muhammad, ambil duit mereka. Ya Muhammad, itu loh, ada pejabat itu, ada pengusaha itu, ada konglomerat, ambil duit mereka. Khudz min amwalihim sadaqatan, sebagai sedekah. Sehingga ucapan sedekah berarti apa? Itu bukan untuk kemaslahatan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dilarang untuk memakan uang sedekah. Tujuannya untuk apa? Tutahhirhum, untuk menjadi kesucian buat mereka. Jadi manfaat Nabi Muhammad mengambil sebagian harta tadi bukan untuk kemaslahatan beliau, untuk kemaslahatan yang punya harta, untuk menjadi orang yang suci, dibersihkan itu yang rigat-rigat. Nah, sehingga kamu akan lihat kembali lagi ketika kita tolak ukurkan dengan puasa, kamu lihat pengorbananmu mau tidak mau, kamu akan tahan sudah makanannya, tahan sudah minumannya. Yang biasanya kamu itu setiap 2 jam sekali makan itu, kamu mau tidak mau harus tahan. Tapi kan nyemil, ngeramput. Ulun ini beb, kada bang, kada makan ulun. Soalnya belum makan bakso, belum makan nasi. Cuman bakso sudah 4 bungkus. Beb, baluman merokok lagi. Apalagi. Nah, itu lihat bagaimana potensi syahwatmu yang ditekan. Kamu gak ngerokok karena siapa? Mungkin, wow iya beb, ulun nih beb kalau makan sudah biasa. Amun ini beb kadang mampu lalu. Sehingga coba saya tanya, kalau ucapan Allah tadi ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman tadi, itu yang menjadi penjegah mereka untuk membatalkan puasanya. Sehingga ada 1001 cara kamu akan tetap terlihat kamu puasa, tapi kamu sengaja membatalkan di saat pandangan manusia tak sedang tertuju padamu. Iya enggak? Di saat kamu berada dalam kesendirianmu, di saat kamu pura-pura betahe, sekalinya kamu membawa sapucuk rokok surya. Iya kalau. Nah, tapi di sini ini merupakan suatu didikan iman
bahwa saya tanya, saya berikan suatu solusi kepada mereka yang ingin membatalkan sholatnya tapi tidak ketahuan. Carilah tempat yang tidak ada pandangan Allah. Silakan. Nah, kan tidak ada. Sehingga ini menjadi didikan. Kadang kita di depan orang yang kita sayangi, di depan orang yang kita hormati, di depan orang yang kita justru kagumi, sebagaimana saya sangat kagum dan saya ta'zimi guru saya sendiri Habib Segaf Baharun. Mungkin Bu Hanpian sama seperti itu kepada saya. Kira-kira kamu berani nggak melakukan maksiat di depan saya? Hah? Enggak kan? Cuman di belakang saya? Mungkin saja. Mungkin ya, Fer ya. Karena apa? Saya ada. Silahkan. Cuman ketika kamu letakkan keimananmu kepada Allah, sekarang saya tanya, silahkan cari tempat yang gak ada Allah, silahkan Anda memaksiat. Nggak ada. Nah, itulah didikan iman. Sehingga mungkin, mohon maaf sekali, berapa banyak di antara kita itu yang di saat kita mungkin masih berada di kampung halaman kita, yang ketika kita ingin melanggar tapi kita malu. Sehingga mungkin masih banyak cara kita datang ke tempat orang yang tidak ada yang kita kenal. Mungkin kita akan leluasa maksiat di situ. Mungkin yang di Indonesia dia akan berangkat ke Thailand sehingga dia lakukan apapun yang ada di situ dan seterusnya. Tapi kita lihat bersama didikan iman, ya ayyuhalladzina amanu la'allakum tattaqun, untuk mendidik kita bahwasanya Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan saya, Allah naziri, Allah melihat saya, Allah qaribun minni, Allah selalu dekat dengan saya. Sehingga apa yang kamu takutkan ketika kamu tak memiliki apa-apa, ketika kamu sedang gundah gulana, ketika kamu sedang takut-takutnya, maka tidak ada yang harus kamu takutkan selagi kamu mendalami suatu ucapan yang sering saya ucapkan, Allah saksi saya, ya Allah cukup engkau sebagai saksi, ya Allah cukup engkau sebagai bukti. Sebagai apa? Sebagai yang memandang saya. Sehingga pandanganmu selalu terarahkan kepada jalan yang menuju ridhonya Allah. Dan secara otomatis maksiat pun akan takut-takutan. Toh seandainya pun kita berpotensi maksiat, ketika kita maksiat kita malu sama Tuhan masih. Ya enggak? Karena gini, kita lemah. Saya katakan bahwa potensi dosa akan tetap ada pada kita. Sehingga orang yang melakukan dosa itu kadang karena kelemahan dirinya, yang tak mampu dilandasi dengan syahwat yang begitu besar, tapi dia takut sama Allah, tapi dia besar masih maunya. Gimana akhirnya? Tetap dia lakukan, tapi takut, ya Allah malunya ulan. Akhirnya dia akan bertobat. Nah seperti itu. La'allakum tattaqun. Allahu Akbar. Baru pembukaan ini, belum masuk. Nih, baru sini aja. Baik. Sehingga coba dilihat di sini, ini syahr Ramadan. Gimana? Tidak mulia? Yang pertama, ada bulan, ada malam Lailatul Qadri. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi apa? Guys, bayangkan sama seperti kalau Bu Hanpian umroh nih, satu rakaatnya 100.000. Sama seperti itu juga ketika kamu berada di malam Lailatul Qadar, kamu sholat gak sengaja, diundang sama Habib untuk sholat tarawih berjamaah. Aduh, kada nyaman bang lawan Habib jarnya. Akhirnya tulak pian sholat. Tahu-taunya malam Lailatul Qadar pada saat itu. Kayak apa pian? Wah, untungnya 2 rakaat aja. Ulun nih Beb sudah sholat 1000 bulan jarnya. Sama seperti 80 tahun pian sholat. Ketika engkau membaca subhanallah, membaca apa Quran, seakan seperti engkau membaca Al-Quran itu sebanyak 80 tahun, tak pernah berhenti, berturut-turut. Ayo pian, kayak apa? Kurang pemurah apa Tuhan itu lawan pian? Cuman kita yang terlalu suudzon sama Allah, sehingga kadang kita tuh supan lawan Allah. Supan karena kita itu jauh darinya, sehingga kita merasa supan, sehingga kita
tak melakukan apa-apa. Banyak enggak di antara kita yang seperti itu? Karena apa? Pandangan kita kepadanya sesuai dengan porsi kita sendiri, bukan porsi Allah. Kalau seandainya engkau pandang Allah dengan pandangannya Allah kepada kita sebagai zat yang maha rahmat, zat yang maha pengasih, zat yang maha kasih sayang, zat yang maha memberi, zat yang maha melapangkan, zat-zat, silahkan Anda puji Allah. Pandangan itulah yang sedang memandang kamu, sehingga sekotor apapun kamu tetap akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Tayyib. Wa tafakkar fi dzalika bil. Naam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Sudah cukup. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayo silahkan yang mau bertakun. Bang Yang, ada yang boleh takun? Ayo silahkan. Ayo, man. Ini ada pertanyaan dari jemaah, ya Habib. Apa hukumnya orang yang puasa tetapi tidak menjalankan sholat wajib? Soalnya di masyarakat sering terjadi, Beb, dengan berbagai alasan. Hai guys, Habib, saya sedang puasa, tapi saya tidak sholat. Pertinggalkan sholat wajib itu ada beberapa, tidak semua yang meninggalkan sholat wajib itu berdosa. Mungkin seandainya di saat dia itu meninggalkan sholat wajib karena perjalanan, seperti contohnya sedang menunaikan umrah, dia tinggalkan sholat wajib karena permasalahannya adalah tidak memungkinkan di atas pesawat untuk melaksanakan sholat, kan ya? Boleh, bisa dia melaksanakan sholat, cuman sholatnya itu adalah sholat hurmatan lil waktu. Apa sholat hurmatan lil waktu itu? Adalah sholat menghormati waktu. Cuman dari segi persyaratan dan ketentuan sholat tidak masuk. Sehingga orang yang sedang sholat hurmatan lil waktu itu dia harus mengqadha sholatnya setelah dia sampai. Karena gini, sholat sunnah itu boleh di atas kendaraan. Sedang di atas kendaraan, yang dimana kendaraan itu sifatnya kamu tak leluasa berjalan, berarti apa? Kita kecualikan kapal. Kalau kapal kan leluasa kita, mau kemana saja. Di atas mobil, apakah kita bisa leluasa untuk melaksanakan sholat? Kan nggak bisa. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sedang menggunakan sepeda motor, bisa, tambah lagi. Atau pesawat, oke. Atau apa lagi? Becak. Kelotok, ces. Nah, oke. Kapal selam leluasa. Makanya jangan disampit terus. Sekali-kali main di Surabaya, Mas ya. Di Surabaya itu ada monumen kapal selam. Masuk ke situ sekali-kali biar tahu. Nah, kalau di atas kendaraan, Anda hanya boleh menunaikan sholat sunnah. Sedang kendaraan nih, ya, berangkat habis subuh, tuntung kamu berangkat loh, naik mobil nih, hendak pulang ke Palangka atau apa. Di perjalanan jam 7, jam 8 pengen salat duha, diperbolehkan masih di atas kendaraan. Cuman kalau seandainya itu sifatnya wajib, tidak boleh, kamu harus turun. Sekarang apakah itu bisa dikerjakan di pesawat? Gak bisa. Toh seandainya apakah dia terikat dengan sabuk safety dan ruangan yang begitu sempit, air pun tidak ada untuk berwudu.
Nah, ada yang belum pernah naik pesawat di sini? Siapa? Pian. Anak ulun dua-duanya sudah, alhamdulillah. Nah, orang-orang yang belum pernah naik pesawat, ulun nasihati ketika buang hajat itu jangan deso, gak nyari air, gak ada air soalnya. Itu kalau dipencet, langsung dengan tisu aja. Sehingga tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Dan durasi perjalanan kamu dari Indonesia menuju sana Arab Saudi itu kurang lebihnya 9 sampai 10 jam, tergantung pesawat apa yang kamu gunakan. Sehingga di durasi 10 jam itu pasti akan ada satu sholat yang akan kamu tinggalkan. Oke lah, seandainya sekarang seperti ini, kamu berangkat asar, atau ya betul, atau bukan asar, maghrib. Sebelum maghrib, setelah masuk maghrib kamu bisa sholat jamak dengan isya, sehingga masih bisa isyanya selesai. Cuman nanti perjalanan itu kamu akan sampai di Saudi jam 8 atau jam 9 pagi, sehingga pada saat itu ada sholat subuh yang kamu tinggal. Pasti akan ada sholat itu yang ditinggal. Nah, Allah katakan dalam Al-Quran, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Di saat kamu perjalanan pun diperbolehkan kamu untuk tak puasa. Diperbolehkan dalam perjalanan. Fa iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra. Nah, tapi di sini ada suatu pertimbangan yang patut untuk kau timbang, untuk kamu pertimbangkan. Apa itu? Di era sekarang, apalagi perjalanan menuju umrah itu perjalanan gak capek, maksudnya gak sampai lapar. Kenapa? Karena pada jalan itu kamu akan diservis full AC dari perjalanan demi perjalanan, sehingga saya kira tidak membutuhkan energi yang besar, karena paling jalannya sebentar aja di bandara balik. Nah, sehingga Allah katakan dalam Al-Quran, ketika adanya, oh ya saya sakit beb, saya perjalanan beb, apakah saya itu harus tidak puasa? Jawabannya tidak, karena itu pilihan. Cuman Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan suatu hal yang sifatnya lebih mulia. Apa itu? Wa antasumu khairun lakum. Puasa itu lebih baik, eman waktunya. Nah, sehingga pada saat itulah kamu mau puasa, kamu tinggalkan sholat, ya enggak? Kamu sekarang dengan sholat. Di sini diperbolehkan aja, puasanya aman, pahalanya aman. Karena apa? Di sini kamu tinggalkan sholatmu bukan karena kesengajaan. Oke, paham di sini sudah? Nah, sekarang saya akan menjelaskan suatu kejadian yang ini marak terjadi. Apa itu? Puasa lancar, sholatnya enggak. Bagaimana itu? Nah, di sini dikatakan apa yang diucapkan oleh Rasulullah. Wa kam min sha'imin laisa lahu min shiyamihi illa al-'atasha wal ju'. Kata Nabi Muhammad, berapa banyak di antara orang yang puasa enggak dapat apa-apa, lapar doang. Kenapa? Karena apa yang dituntut oleh Allah di dalam puasamu. Puasa itu menahan. Al-imsak, menahan. Inni nazartu lirrahmani shauman falan ukallimal yawma insiya. Yang kamu tahan bukan hanya benda yang masuk ke dalam tubuhmu saja, melainkan segala jawarihmu. Bagaimana kamu menjaga kesucian dari puasa yang kamu alami itu, sehingga kamu tinggalkan ghibah, kamu tinggalkan namimah, kamu tinggalkan omong jorok, kamu tinggalkan perkara-perkara yang sifatnya itu negatif. Sehingga kalau seandainya perkara ini saja bisa menghilangkan potensi pahala yang Allah beri, apalagi kewajiban yang sengaja kamu tinggal. Sehingga kamu tidak dapat apa-apa. Kamu tidak mengerti. Kamu mengerti puasa hanya tradisi. Oh ya sudah, kalau orang puasa ya sudah saya puasa juga. Tapi tidak merubah keabsahan dan apa kejiwaanmu. Padahal puasa itu potensinya besar untuk merubah kejiwaanmu, sehingga ketika kamu bulan Ramadan keluar, kamu menjadi orang yang lebih bertakwa lagi kepada Allah. Karena apa? Karena kamu seakan dituntut oleh Allah di dalam bulan Ramadan ini dengan satu magam,
Apa magamnya? Al-ihsan, magamul musyahadah, magamul muraqabah. Seakan kamu itu selalu berjalan bersama Allah. Nah, bagaimana tidak? Puasa kamu potensinya akan batal ketika Allah mengetahui. Kan gitu, bukan orang yang mengetahui. Kalau orang, seandainya Dedi nih lagi begawi, Dedinya merokok di luar, ulun gak ada tahu. Ded puasa lah, ini puasa beb ya. Nah berarti apa? Menurut ulun Sidin masih puasa, tapi menurut Allah gak tahu. Seperti itu. Ini contoh Ded lah, jangan pian. Ada lagi yang mau ditakun? Ini ada pertanyaan beb, yang masih seputar puasa dulu. Oke. Hukum mandi di bulan puasa beb. Mandi apa ini? Mandi mubah beb. Mandi mubah, mandi seperti di sore hari dengan waktu berlama-lama kayak berendam. Oke. Nah seperti ini, membatalkan puasa itu di antaranya dukhuli syai'in ila ma yusamma jaufan. Masuknya sesuatu ke rongga tubuh. Sehingga rongga tubuh itu yang masuk, nanti ada penjelasan ulama lagi. Makan itu tidak boleh, jelas. Atau ngorek telinga tidak apa-apa. Ngorek telinga tidak sampai batal. Ngorek telinga makruh, cuman tidak batal. Tujuannya itu menutrisi tubuh. Imma itu berobat, imma itu menutrisi ataupun memberikan energi ke tubuh. Itu yang membatalkan. Sehingga di antara makruhnya puasa adalah al-ghuslu bil inghimas. Apa itu? Mandinya itu berlebih-lebihan. Kalau mandinya tujuannya litabarrud tidak jadi masalah. Contoh harinya panas sekali, berkeringatan, jadi dehidrasi kan ya. Dehidrasi yang memuncak, kamu itu berusaha untuk turunkan suhu tubuhnya dengan mandi untuk mendinginkan saja tubuh, gak jadi masalah. Yang jadi masalah itu sungai bercabur 3 jam. Kamu kan udah tahu, mohon maaf sekali, ini kan ilmu. Banyu itu masuk ke lubang buritmu sayang. Itu yang kadang membatalkan puasamu. Itulah yang ditakutkan. Paham? Loh, ini kan saya ngomong, mohon maaf ya. Tidak ada rasa malu dalam menjelaskan ilmu. Nah, karena apa? Dan mohon maaf sekali, masuknya kamu di dalam sungai itu dan berjam-jam kamu di sana, itu adalah kesengajaan yang sengaja kamu lakukan. Sehingga bukan ulun gak ada tahu, Bib. Ada banyu masuk ke lubang murid, ujarnya. Tetap itu kesengajaan. Alah, kenapa ikan mandi pada saat bulan Ramadan? Seperti itu. Sehingga makruh mandi yang parah itu, mandi yang belawas-lawas, atau ulun nih Bib. Ada amun orang pian nih di rumahnya pada pelit semua di bak mandinya halus-halus bukan pian. Nah, amun di daerah lain, di mana ya Ganal tuh? Di mana ya? Pernah nggak lihat bak mandi yang besar sekali? Bukan made up, bak mandi, cuman besar, sampai 2 meter, di wadah Habibdillah lah. Nah, di wadah Habibdillah sengaja pengen gini, menculup aja. Nah, itu kada boleh amun kelamaan. Nah, seperti itu. Dan juga di antara anjuran puasa itu, kamu itu kalau makan sedikit aja. Khususnya apa? Biar ngerasakan sensasinya lapar itulah. Itu. Oke, silakan. Ini ada 2 pertanyaan di live streaming. Pertama, pertanyaan kita dahulukan yang menyangkut puasa. Mau bertanya Bib dari Muhammad Al-Irsyad, kalau kita tidur di siang hari dan ternyata mimpi basah, terus puasanya batal lah Bib. Syukran. Oke. Muhammad Al-Irsyad, pertanyaan yang
begitu menginspirasi. Beliau-beliau ini yang masih bujang-bujang lapo. Jadi di antara batalnya puasa, ini versi mana dulu? Ahli sunnah wal jamaah jelasnya kita sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Al-istimna yubtilus shaum. Mengeluarkan sperma dengan kesengajaan, dengan pandangan yang disengaja, dengan memandang yang memicu tersulutnya syahwat sehingga keluarlah sperma itu, atau dengan alat bantu. Dengan alat bantu. Contoh ketika pian lagi bermainan lawan bini, contoh lagi bergesek-gesek lawan bini kayak gini, terus tiba-tiba keluar. Lah ini kan hukum, nggak jadi masalah. Itu batal. Itu termasuk istimna. Dengan menggunakan tangan batal. Oke. Nggak sengaja, Beb. Nggak sengaja, lagi tidur nyaman, Beb. Ulun sekalinya ditindih jadinya. Nah, tiba-tiba keluar, nggak batal. Tidak membatalkan puasa, tapi tetap wajib bagi kamu untuk mandi. Ya, dan lanjutkan, tidak membatalkan berarti melanjutkan seperti itu. Al-istiqa juga. Muntah apakah dia membatalkan salat atau membatalkan puasa atau tidak? Jawabannya tidak. Selagi itu tak sengaja, maka tak batal puasanya. Selagi dengan sengaja, tiba-tiba, nah itu batal. Apalagi makan, nggak ingat, nggak sengaja, maka itu rezeki, dimakan nggak apa-apa. Selagi masih batasan tidak ingat. Makanya para ulama itu menganjurkan ketika sedang puasa tiba-tiba ada kawanmu yang sedang makan, jangan ditegur. Selesaikan dulu makannya baru tegur. Jangan tiba-tiba pas lagi makan pedas, selesai belum minum kamu tegur, kamu puasa loh. Nah, ketika dia ingat maka haram dia untuk melanjutkan lagi ataupun melakukan makan yang lainnya. Jadi adabnya itu dibiarkan dulu. Seperti itu. Jelas, Sam. Namanya makan cabai. Apalagi yang di sini ada yang mau ditakutkan? Silahkan. Ada lagi, Ustaz? Ini pertanyaan sedikit, Bib, di luar apa? Dari Bapak Muhkolim. Ulun batakon, Bib, kalau menyaksikan live ini pahalanya sama ndak, Bib, dengan yang hadir di lokasi? Nah, makanya dia tuh bulik soalnya. Kada sama dapat ilmu, alhamdulillah. Cuman tetap berkahnya lain. Makanya al-julus itu tempat apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah thumma yatadarasuna fi ma bainahum illa wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahullahu fi man indahu. Mendapatkan rahmah, sakinah, terus mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu konteksnya ketika sedang berkumpul. Nah, disitulah berbeda pembedanya. Maka dari itu lain dari auranya, dari feel-nya, rasanya ketika face to face itu memang berbeda. Maka dari itu kadang di antara ucapan para ulama itu nazar, dari pandangan seorang guru, dari pandangan seorang syekh, pandangan seorang wali, itu kadang membawakan hidayah tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya katakan ilmunya sama-sama dapat. Dapat. Sekarang gini pertanyaannya lagi, Bang Mukhalim, saya itu tidak bisa kumpul karena jelas kesibukan kita yang berbagai macam.
Mungkin di saat ini ada beberapa kesibukan yang tidak memungkinkan untuk saya datang. Apakah itu menjadi suatu halangan untuk saya mendapatkan manfaat? Jawabannya tidak, karena kita sediakan live streaming, sehingga Bang Mukhalim pada saat ini yang selesai makan habis itu kabur, alhamdulillah sekarang bisa melihat tontonan live streaming kami. Terima kasih Bang Khalim, mudahan sama-sama berkah. Ulun doakan Pian dan semua orang yang melihat ini mendapatkan keberkahan yang sama dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang Allah berikan di tempat ini Allah berikan juga kepada Anda seberataan di tempat, di rumah-rumahnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Tidak ada. Satu lagi Beb, ini fenomena yang sering terjadi, yaitu mana yang utama Beb, sholat ba'diyah isya atau langsung ke tarwih. Nah, ini sebagian masjid kadang langsung tarwih Beb, tidak ada sholat ba'diyahnya dilaksanakan. Jelas beda. Seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rawatib, salat ar-rawatib sunnah muakkadah. Salat rawatib itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sehingga ketika kalian bedakan ataupun kalian samakan, kalian timbang atau kalian adu mana yang lebih baik, jelas rawatib lebih afdal. Maka salat ba'diyah itu lebih afdal. Maksudnya apa? Oh, kalau seandainya salat ba'diyah lebih afdal berarti saya tidak usah tarawih. Enggak juga. Dua-duanya dilakukan, dua-duanya mantap, dua-duanya lebih banyak ibadahnya, lebih tinggi derajatnya, lebih banyak ibadahnya, lebih mendapatkan ampunan yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, kayak gitu. Nah, ini suatu nasihat dan himbauan bagi kita semuanya. Ketika salat Isya, laksanakanlah 2 rakaat. 2 rakaat salat seorang lagi. Insya Allah lebih cepat daripada salatnya imam. Nah, maksudnya apa? Anda salat aja Allahu Akbar sampai selesai salatnya, tuntung salatnya, baru salat tarawih. Baik, seperti itu. Kadang Nabi Muhammad seperti ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Dari saking pentingnya salat tarawih, salat rawatib, salat ba'diyah atau qobliyah, itu di suatu momen Nabi Muhammad itu beliau adalah orang yang melarang. Beliau melarang orang untuk menunaikan salat sunnah setelah isya, setelah asar sampai terbenamnya matahari. Itu namanya ada 3 waktu yang makruh salat. 3 waktu yang makruh salat. Maksudnya apa? Tidak diperbolehkan. Bahkan sampai ke haram. Kapan itu? Setelah subuhmu sampai matahari terbit. Setelah di saat matahari itu ala haddil istiwa, di saat matahari betul-betul berada tepat di kepalamu, sehingga ketika kamu berdiri di bawah teriknya matahari, kamu tak akan melihat bayanganmu sendiri kecuali apa yang berada di bawah burungmu. Oh, sallallahu Muhammad. Nah, yang ketiga yang ketiga, di saat matahari terbenam. Di saat matahari terbenam sampai ghurubis syams. Nah, Nabi yang melarang. Sehingga ketika Nabi sholat, Nabi yang melarang, tapi Nabi sholat. Nabi sholat di setelah asar. Allahu Akbar. Tahu nggak? Dikomplain oleh kawan-kawan beliau, oleh sahabat beliau, oleh istri beliau, Ibunda Aisyah. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, kiapa Pian yang melarang sholat, tapi piannya sholat. Apa kata Nabi? Aku tuh sholat. Ini bukan sholat sunnah, bukan sholat sunnah biasa, bukan. Ini sholat ba'diyah atau sholat qabliyah, sholat rawatib yang belum aku kerjakan tadi pagi atau belum aku kerjakan tadi siang. Karena kesibukanku sehingga aku tinggalkan itu, sehingga aku qadha. Menjadi qadha dalam sholat sunnah boleh bagi mereka yang terbiasa. Nah, seandainya pian terlambat, biasa pian sholat tahajud sudah masya Allah, tapi tiba-tiba di malam itu teguring karena keuyuhan, maka ketika pagi hari silahkan Anda sholat tahajud sebagai qadha dari sholat malammu itu. Karena apa? Itu berlaku bagi mereka yang sudah terbiasa.
Ujar Habib bisa dikodok sholatnya selajur ulun sholat besok. Ada bagi yang terbiasa. Inilah hukum yang khusus yang berartikan kepada mereka yang biasa melaksanakan sholatnya. Ada lagi nggak ada Pak dan? Cukup. Oke, silakan. Supaya masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maybe peluntar petakun akan sering kayak ulun ini sering kerja. Maghrib sholat, terus isanya nggak keburu karena sibuk kerja Bib. Jadi bisa pulang kerja sampai larut malam. Contoh sampai jam 11, jam 12 malam. Setelah itu pulang sampai rumah, mandi, laksanakan sholat isya. Terus boleh nggak ngerjakan sholat tarawih atau tidak di rumah sendiri? Setelah itu baru witir. Jangan tinggalkan sholat tarawih selama Anda masih berada di bulan Ramadan. Apapun yang terjadi, walaupun seandainya di saat kamu belum bisa melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid, maka sholat tarawih terbentang waktunya sampai menjelang pagi hari ataupun menjelang sahur, sama seperti sholat yang lainnya. Disitulah waktu yang panjang itu lakukanlah rakaat. Maksudnya apa? Salatlah kamu dengan walaupun 2 rakaat ataupun walaupun dengan 4 salam ataupun 2 salam ataupun 1 salam ataupun 2 salam. Silahkan. Yang penting jangan sampai momen ini tertinggal ataupun terlewati dengan sia-sia. Niatnya apa? Karena apa? Tarawih ini salat dengan tujuan menghidupkan malam bulan Ramadan. Saya pun seperti itu. Saya kadang ketika tidak salat berjamaah di sini, tidak berjamaah, tidak di masjid ataupun tidak bersama kawan-kawan, saya kan salat sendiri. Nanti jam 1 malam kadang ataupun jam berapa gitu, saya akan salat. Walaupun saya salatnya kadang 2 salam ataupun 3 salam seperti itu. Kadang pernah saya 2 salam 1 salam saja. 2 rakaat. Usolli salat tarawih Allahu Akbar. Waktu itu saya mencoba untuk memanjangkan durasi salat. Waktu itu saya baca juga ya ayatnya agak panjang, 1 juz per rakaat. Cuman ya Allah butuh dengan giat lagi, sehingga 4 hari setelah itu saya coba, karena belum terbiasa ya, kaki saya kram-kram. Tapi alhamdulillah setidaknya apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu setidaknya walaupun 20%, walaupun 10%, walaupun 1% mencobai. Mudahan bisa dapat berkahnya juga. Amin ya rabbal alamin. Ini ada pertanyaan Beb, satu lagi dari Matraman. Mau tanya, saat berwudu berkumur kemudian dan memasukkan air di lubang hidung kalau dalam keadaan puasa, apa hukumnya Beb? Al-madmadatu waktu shaum. Berwudu ataupun berkumur di saat dia berpuasa, apakah dianjurkan atau tidak? Di sini ada pembahasan. Yang pertama, wudunya kumurnya ataupun istinsyaknya ringan, tidak jadi masalah. Maksudnya tidak berlebih-lebihan. Ngambil air, kolok. Tetagok auto batal. Maksudnya yang ringan, biasa saja. Itu masih diperbolehkan. Cuman ada durasi waktunya. Ada durasi waktunya. Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu taala anhu fi kitabih Minhajut Talibin wa Umdatul Muftin. Di dalam kitab Minhajut Talibin, beliau itu membedakan. Diperbolehkan sampai kapan? Sampai batasan waktu duhur. Jadi dari subuh sampai di batasan waktu duhur masih diperbolehkan. Oke. Dari duhur sampai masuknya buka puasa itu makruh. Itu pendapat yang diambil oleh Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi
beliau berpendapat sampai masuk waktu asar. Sampai masuk waktu asar masih diperbolehkan untuk berkumur-kumur. Oke, itu masih anjuran tadi, tidak makruh. Nah, selagi konsepnya ringan dalam berwudu. Ini juga masuk berhubungan dengan sikat gigi. Nah, sikat gigi, selagi sikatnya ringan, yang biasanya mungkin mohon maaf sekali, odol itu kamu pakai sampai lumer karena rasanya yang manis-manis pedas. Nah, jadi di saat puasa jangan seperti itu. Cukup sedikit aja. Cukup supaya menghilangkan kotoran yang ada di gusiat dan di gigi. Sampai kapan Habib? Sampai kita ambil seperti Seperti wudu. Selagi tidak barbar. Wah, sikatan. Sama ada manis-manisnya tertagok. Kada sengaja ajarnya. Bukan kada sengaja itu. Nah, kayak gitu. Paham? Sudah? Kita tutup aja ya? Uyuh sudah ulun. Wallahu taufiq. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilallah. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Ulun tutup karena ulun sudah uyuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا